Di dunia ini, setiap orang pasti memiliki senyum, tawa, dan keceriaan yang berbeda. Kita menyadari bahwa setiap jiwa memiliki tempatnya tersendiri. Setiap langkah pasti memiliki arti. Ini adalah kisah perjalanan seorang ibu yang menemukan senyuman dengan memperjuangkan keadilan bagi setiap anak yang sering terabaikan. Nama lengkapnya Julaiha Sukmana Esos M. Kesos, tapi orang biasa manggil Bunda Juju. Umur Bunda sekarang sudah 51 tahun dan jabatan Bunda di Yayasan Biru Indonesia ini selain founder, Bunda adalah pembina Yayasan Biru Indonesia. Biru Indonesia itu lembaga sosial yang menyelenggarakan layanan sosial khususnya bagi penyandang disabilitas dan keluarganya. Berdirinya tahun 2016, kemudian dilegalisasi di tahun 2017. Kelas yang diadakan di Yayasan Biru Indonesia itu ada beberapa kegiatan. Kegiatan untuk akademisnya itu ada kelas-kelas yang kita sebut sekolah. Kemudian juga ada pengembangan minat bakat untuk remaja menuju dewasa, dan ada lagi kegiatan orang tua dalam bentuk UMKM. Untuk masuk ke Yayasan Biru Indonesia itu ada asesmen, tapi bukan asesmen untuk menyatakan diterima atau tidak diterima, tapi asesmen itu lebih pada ingin melihat ini anak memiliki hambatannya di mana, jenis disabilitasnya seperti apa, terus kemudian nilai positifnya atau kelebihannya apa, sehingga untuk kepentingan intervensi sih. Jadi dilakukan asesmen. Awalnya Bunda punya anak autism, dipanggilnya IB, sebenarnya nama lengkapnya Ramadika Haikal Muhammad Ibrahim. Kalau dari kategorinya itu termasuk jenis yang autism. Nah, jenis autismnya yang IB ini yang cenderung menarik diri, ngumpet di kolong meja, kemudian juga terlambat bicara, termasuk di low function. Dulu lulus sekolah tuh mesti 100%, itu benar-benar jadi momok pada waktu itu, bahwa sekolah yang bagus itu yang sekolahnya lulus 100%. Karena di situ ada IB, otomatis sekolahnya tidak akan lulus 100% karena IB memang tidak secara akademis kemungkinan tidak lulus. Nah, terjadilah perdebatan. Jadi dengan berat hati saya nggak mau jadi beban gitu. Jadi ngerasa kok anak saya ini jadi beban semua orang gitu. Kok gara-gara IB ini saya jadi merepotkan semua orang. Lagi guru yang membela itu saya ngerasa kasihan gitu, dia disalah-salahkan gitu. Kenapa kamu terima anak yang seperti ini? Mereka bilangnya anak yang beban lah buat sekolah, buat guru gitu. Ya akhirnya dengan membesarkan hati, dengan air mata bercucuran, saya bilang, Bapak Ibu tidak usah berdebat. Saya paham, saya tidak mau mencemarkan nama baik sekolah ini. Kalian silakan lulus 100%. Saya mengundurkan diri dari sekolah ini. Saya baru tahu bahwa pengalaman pahit itu membuat saya belajar gitu. Apa benar sih kita nggak di negara yang katanya ramah, di negara yang anak-anaknya dilindungi, kok ditolak gitu. Di samping itu Bunda melihat teman-teman yang senasib dan sepenanggungan juga sama gitu mengalami kesulitan. Jadi terpanggillah dari rasa kepedulian dan keprihatinan yang ada di masyarakat ini, akhirnya Bunda bikin yayasan yang bisa membantu dan menampung mereka secara murah atau bahkan gratis. Karena Bunda juga punya latar belakang anak yang disabilitas, jadi kalau melihat anak disabilitas lain tuh seperti anak sendiri. Dan Bunda yakin terapi yang paling tepat itu justru terapi kasih sayang.
ditambah 1 sama dengan 2. Yeay, pilih mana angka 2 di sini. Coba liatin ke Bunda, liatin ke Bunda. Yeay, betul, tepuk tangan kita. Jadi waktu awal-awal mendirikan yayasan itu Bunda tuh lagi nggak punya uang sama sekali gitu ya, termasuk lagi susah. Tapi keinginan yang besar ingin mendirikan yayasan itu kayak seperti nggak terbendung lagi gitu, seperti ada challenge, tantangan. Kalau kamu lagi nggak punya apa-apa, coba buktikan gitu, kita berbuat sosial. Tapi kalau kita lagi punya uang, memberikan sesuatu itu kayaknya biasa karena kita memang punya uang. Nah berangkat dari situ tuh kayaknya punya mimpi untuk start awal itu pengen deh lemari yang seperti ini untuk terapi, pengen jenis puzzle yang seperti ini, atau media-media yang Bunda impikan untuk bisa dipakai untuk anak terapi. Ya seperti mendapatkan apa ya kalau dibilang keberkahan gitu ya, mukjizat lah dengan versi dunia gitu. Tiba-tiba apa yang Bunda inginkan itu dari warnanya, dari bentuknya, sampai jenisnya itu Bunda dapat donasi dari mahasiswa dari salah satu universitas, sehingga akhirnya kayak semangat tersendiri gitu, kok ini mimpi ini seperti jadi nyata. Jadi waktu itu semangat untuk membuka yayasan di awal-awal. Itulah berangkat dari akhirnya percaya diri gitu ya, dan pengalaman yang ada bahwa ternyata memberi itu jauh lebih baik. Dari memberi kita tuh akan menerima lebih gitu. Anak-anak disabilitas dimanapun, termasuk yang di Yayasan Biruku, mereka tuh ingin seperti kita, ingin bisa bermain, bisa bersekolah, bisa meniti karirnya, bisa berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Mereka juga ingin dihargai, mereka juga ingin merasakan hal sama seperti yang kita rasakan. Karena biar bagaimanapun mereka juga sama-sama makhluk Tuhan yang Maha Kuasa, tidak ada bedanya. Seperti contohnya di Yayasan Biruku, dan Bunda juga yakin di luar sana banyak anak-anak disabilitas yang punya prestasi luar biasa, tidak kalah dengan kita-kita. Seperti di Biruku tuh ada satu anak bernama Tegar, meskipun dia tidak punya kedua tangan, kakinya hanya sepotong paha, yang satunya baru utuh. Tapi dia punya prestasi yang luar biasa. Dia tuh atlet renang, pernah juara 3 se-Jawa Barat, dan dia juga aktor film. Filmnya menang di hampir 7 negara, dan Tegarnya sendiri mendapatkan predikat The Best Actor. Kemudian juga ada beberapa teman yang jago modeling, ada Tia, kemudian Hanifah. Mereka itu udah bisa bersaing dengan anak-anak non disabilitas. Untuk anak-anak disabilitas itu kestrugglannya beda-beda tergantung jenis disabilitas. Pada beberapa anak ada struggle menghafalkan lirik, ada hambatan malu, ada hambatan tidak percaya diri gitu. Nah inilah yang oleh kita semua, tolonglah beri mereka kesempatan, ruang, sehingga mereka bisa mengekspresikan. Itu yang jarang didapat, kesempatan dan ruang untuk mereka berekspresi.
Andai aku tak dewasa, apa yang kan ku katakan untukmu